Halo, apa kabar semuanya? Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia pada hari ini tanggal 1 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, kita mulai pembacaannya untuk hari ini. Past life relationship. Oh, soulmate. Oke, ini kartunya tadi jatuh. Ada you deserve love. Kemudian deception. Oke. Dan keep an open mind. Ya, perasaan dia terhadapmu hari ini. Aku rasa dia ini orang dari masa lalumu, atau mungkin ini mantan, atau mungkin orang yang pernah dekat denganmu, belum jadian gitu ya, tapi eh mungkin dia sudah apa ya, ghosting, ngilang gitu aja gitu ya, atau pergi darimu. Intinya ini orang dari masa lalumu ya, dan aku rasa dia memang soulmate-mu, pasangan jiwamu, dan dia ingin memiliki suatu apa ya, perasaan, bukan ingin, tapi dia ingin, ya ingin ya, berarti dia ingin memiliki cintamu gitu ya, karena di sini ada you deserve love ya. Jadi kamu itu sebenarnya layak untuk dicintai ya oleh dia. Jadi dia merasa bahwa eh, kamu pantas kok untuk dicintai gitu. Bahkan aku tuh cinta sama kamu gitu ya. Karena aku memandang kamu itu orang yang lovable banget ya, orang yang periang, orang yang humble kayak gitu ya. Dan aku lihat memang orang ini tuh orang yang tidak jujur sama kamu. Ya, banyak yang dia tutup-tutupi di dalam hidup dia selama ini terhadap kamu. Mungkin saat kalian kemarin masih memiliki hubungan ya, atau masih eh, dekat gitu ya. Dia ini banyak eh, apa banyak yang dia tutup-tutupi sama kamu, nggak pernah jujur sama kamu ya. Dan oh, sekarang dia itu udah sadar. Aku lihat ya, di sini dia udah sadar tentang apa yang selama ini dia tidak beritahukan ke kamu, ataupun dia akhirnya sadar bahwa dia mencintai kamu, bahwa dialah yang bahwa kamulah orang yang ingin dia eh apa namanya? Ingin dia ajak untuk menjalin sebuah komitmen kayak gitu. Intinya kamu orang yang dia sanjung, dia sukai ya, yang dia cintai di sini. Jadi dia sudah mulai membuka pikirannya, bahkan di sini dia sudah sadar. Apalagi di situ ada ini ya, deception ya. Berarti kan orang ini suka pakai topeng. Uh, Orangnya apa ya? Banyak yang dia tutup-tutupi, nggak jujur. Bahkan di sini mungkin dia sering bohong, sering membuat skenario denganmu, ya, agar apa yang dia lakukan, tindakan apapun yang dia lakukan di dalam hidup dia itu nggak ketahuan sama kamu. Apapun itu, mungkin dia telah berlaku curang sama kamu, menduakan kamu, mengkhianati kamu, membohongi kamu, atau memanfaatkan kamu, cuman jadi ATM berjalannya, or everything, apapun itu, intinya ada yang dia sembunyikan dari kamu. Oke. Dan the hidden truth-nya ya, yang ingin dia ungkapkan ke kamu eh adalah aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Itu yang ingin dia ungkapkan. Aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti apa yang seperti apa yang kamu mau kayak gitu. Intinya sekiranya kamu nanti
bisa menerima dia ketika dia nanti datang ke kamu lagi kayak gitu ya. I cannot stop thinking about you. Jadi, oh, orang ini selalu kepikiran kamu terus, selalu keinget-inget kamu terus. Jadi nggak bisa kalau nggak mikirin kamu itu kayaknya otak dia tuh kayak merasa lega gitu kalau nggak mikirin kamu. Jadi bahkan saking leganya tuh bener-bener plong kosong kayak gitu ya. Nggak tahu lagi harus berbuat apa jadi kayak orang linglung kayak gitu. Jadi eh kesibukan dari pikirannya adalah selalu memikirkan kamu. I love you unconditionally. Dia bener-bener cinta banget sama kamu ya di sini. I love you unconditionally dalam situasi apapun. Dia selalu mencintai kamu bahkan ketika dia sibuk kerja, dia lagi sendirian, termenung, bahkan saat dia mau tidur, mungkin bahkan sampai ke mimpi-mimpi gitu ya. Pokoknya dalam kondisi apapun, nggak kenal waktu, nggak kenal kondisi gitu ya. Dia selalu mencintai kamu dan selalu kepikiran kamu. You were the best thing in my life. Jadi kamu adalah orang yang terbaik di dalam hidup dia yang pernah dia kenal kayak gitu ya. Walaupun mungkin dia ini sering bergonta-ganti pasangan kayak gitu ya, tapi cuma kamulah orang yang menurut dia itu terbaik dari mereka semua. Kamulah orang yang paling spesial di hati dia, kamulah orang yang bisa dia invest ya, bisa dia manifestasikan menjadi pasangannya kayak gitu. Jadi kamu itu perfect lah di mata dia ya, orang yang paling the best ya di dalam kehidupan dia. You and I were too young ya, dia merasa bahwa kamu dan aku itu sekarang masih muda ya, masih terlalu muda gitu, masih terlalu muda. Mungkin di sini kalau misalkan dia udah tua, usianya itu udah 30-an lah ya gitu. Ya, mungkin dia punya jiwa kekanak-kanakan gitu ya. Jadi dia merasa selalu merasa muda kayak gitu. Jadi belum siap untuk menjalin suatu komitmen serius dengan kamu. Belum bisa kamu ajak untuk berkata serius atau ngomongin hal yang serius tentang sebuah komitmen dalam hubungan kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa kamu dan aku itu masih terlalu muda untuk ngomongin yang serius-serius kayak gitu, untuk yang berkomitmen kayak gitu gitu. Dia mikirnya seperti itu. Dan bahkan bukan hanya pikiran ya, memang perasaannya seperti itu, belum siap untuk berkomitmen sama kamu. We need to let each other go. Dan bahkan mungkin saking dia keselnya karena kamu sering memojokkan dia, sering nagih-nagih untuk, ayo kapan nih kamu ngasih aku komitmen, kapan nih kamu ngasih aku penjelasan ataupun ya mungkin suatu ikatan kayak gitu ya. Dia mungkin udah capek ngedenger itu dan karena dia juga belum siap, jadi mungkin itu salah satunya aja sih ya, apa namanya tuh salah satu alasan dia di sini menginginkan kalian ya udah deh kita pisah aja gitu ya. Jadi aku lihat memang dia ini orang dari masa lalumu. eh dan ternyata di belakang juga tulisannya I love you. Jadi aku rasa dia benar-benar yakin bahwa perasaannya itu memang cuma sama kamu. Dia cinta banget, udah I love you unconditionally, dan juga dia mempertegas lagi di akhir bahwa dia sangat-sangat mencintai kamu. Oke, aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya. Five of Cups. Judgment. Queen of Swords. The Emperor. And the Lovers. Lala. Ya, dan perasaan dia hari ini di tanggal 1 Agustus 2023, aku rasa memang
Dia banyak sekali merasa menyesal ya. Jadi hari ini tuh penuh perasaan dia dengan penyesalan karena ya dia udah berpisah dengan kamu sedangkan ternyata dia baru sadar dia begitu mencintai kamu, bahkan kepikiran kamu terus, bahkan dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, tidak bisa memperjuangkan hubungan kalian di sini ya. Dan ya, dia menyesali itu semua karena membiarkan kamu pergi begitu saja. Bahkan dengan mudahnya dia berkata, lebih baik kita pergi aja ya. Jadi aku rasa di sini sebenarnya kamu itu diputusin sama dia gitu ya. Jadi dia yang eh duluan gitu ya mengatakan kata pisah, putus atau bercerai seperti itu. Dan aku lihat di sini dia sempat untuk apa namanya tuh healing ya. Sempat untuk mencoba melupakan kamu, sempat untuk mencoba mengabaikan kamu, ya, sempat untuk mencoba udah nggak peduli sama kamu, udah nggak respect lagi, pergi jauh meninggalkan kamu. Tapi nyatanya di sini harapan, keinginan, ekspektasi dia itu ya terus nyangkut di kamu gitu. Jadi banyak ekspektasi yang ingin dia apa namanya jalani bersama kamu gitu ya, ingin dia realisasikan sama kamu gini ya. Ya, termasuk mensukseskan hubungan kayak gitu ya, adanya komitmen seperti itu, memiliki keluarga bersama kamu, itu sebenarnya ada di ekspektasi dia, ada di keinginan dia. Tapi nyatanya sekarang itu hari-hari di mana dia lagi merasa kecewa, merasa apa namanya sakit hati banget, gelisah, gundah gulana intinya ya. Bingung banget dia ini aku lihat karena menyesali banget dia. Dan ada judgment di sini. Jadi aku rasa orang ini tuh tidak bisa mengambil suatu keputusan yang adil. Jadi mungkin kemarin ketika kalian itu berpisah dan saat dia mengambil keputusan untuk berpisah, ngomong sama kamu itu untuk berpisah, itu adalah saat-saat dimana dia masih emosi ya, masih emosi, terus itulah puncaknya dia udah kesel banget sama kamu, bahkan dia kesel juga dengan keadaan, dia nggak bisa berpikir jernih untuk mengambil suatu keputusan dan di saat dia marah itulah dia mengambil keputusan untuk ya udah kita pisah aja kayak gitu ya. Karena di sini aku ada judgment. Jadi ada suatu keputusan besar yang terjadi ya dan aku lihat di sini dia memang menyesali banget, menyesali keputusan yang telah dia ambil. Dan di sini justru malah dia bukannya ingin segera meminta maaf ke kamu tapi justru malah mencoba menutupi rasa malu dia, menutupi rasa bersalah dia dengan cara menyalahkan kamu kayak gitu ya. Karena eh, aku lihat di sini memang orangnya itu sangat egois banget ya, egois banget dan apa ya, kayak dia loh korbannya kayak gitu ya. Dia nggak mau disalahkan gitu. Jadi makanya di sini dia berlaku sebagai dialah korbannya kayak gitu ya. Dan Queen of Swords aku lihat memang oh kalian ini mungkin ada yang sudah menikah kemudian berpisah gitu ya atau mungkin di antara kalian ada yang janda duda atau single parents lah intinya intinya di antara kalian ada yang sudah menikah atau mungkin kalian berdua ini sudah menikah kemudian berpisah. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh cerdas ya, pintar, intelektual banget. Kemudian orangnya humoris banget. Kemudian orangnya tuh memang pekerja keras ya, kompeten. Kalau misalnya udah melakukan sesuatu usaha apapun itu dia akan kompeten, serius menjalani usaha itu. Kemudian sebenarnya orang ini juga adil sih orangnya. Hanya saja orang ini tuh memang nggak suka menunjukkan perasaan dia sesungguhnya kepada orang yang dia sukai atau mungkin di depan umum gitu ya. Dia nggak suka menunjukkan perasaannya kepada orang yang eh, pada
pada halayak gitulah ya intinya. Tapi dia akan melakukannya dengan suatu tindakan, dengan penuh kasih sayang, dengan perhatian kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia udah yakin dia suka cinta banget sama seseorang ya dia akan melakukannya dengan tindakan, tapi dia tidak akan pernah mengucapkan bahwa ya I love you atau aku cinta kamu atau everything apapun yang berhubungan tentang perkataan dia mencintai kamu itu kayaknya akan sulit terucap dari mulut dia kayak gitu ya. Tapi memang orang ini penuh dengan kasih sayang. Oh, ya. The Emperor, ya. Like the Emperor, orang yang memang egois, keras kepala juga. Tapi sebenarnya dia ini toleran orangnya ya, toleran juga. Cuman ya itu egois banget, gengsi banget, ya. Gengsinya cukup tinggi, egonya juga tuh cukup tinggi. Dan orang ini memang orang yang pekerja keras banget. Dia ya mungkin di hubungan kalian kemarin itu memang dia orang yang sibuknya cuman kerja-kerja gitu ya. Jadi orang yang benar-benar eh, tahu apa yang harus dia prioritaskan. Dan aku lihat memang dia ini kalau memang dia udah yakin gitu, dia pengen menyeimbangkan suatu hubungan gitu ya. Gimana caranya itu tetap seimbang, tetap mencoba untuk mempertahankan untuk masa depannya. Tapi kalau misalkan dia udah ngeliat tuh, kayaknya kok nggak bisa ya di apa namanya diseimbangi nih hubungan kita. Kita itu kayak 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 air dan api gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak disatuin gitu. Jadi dia akan lebih memilih berpikir secara logika. Aku lihat memang orangnya ini pemikirnya itu secara logika ya. Dia nggak pernah pakai perasaan. Jadi apapun keputusan dia lihat kondisi situasinya dan dia akan pikirkan secara logika, maka itulah yang akan dia ambil suatu keputusan itu. Solusi itu yang akan dia ambil, yang dia pikirkan secara logika. Dan memang aku lihat orangnya itu emosian gitu ya. Jadi terkadang, oke, sorry. Dan jadi terkadang tuh ketika dia lagi emosi, dia ngambil keputusan kayak gitu. Makanya di sini ada judgment, kemudian ada di emperor. Tapi sebenarnya orangnya ini sebenarnya bijak, bijak ya, bijak. Cuman ya itu kalau misalnya dia dipancing emosi gitu ya. Oh, jadi apa ya? Marahnya itu marah banget kayak gitu ya. Dan karena di sini ada di Emperor, ya, ini kan perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 1 Agustus. Jadi dia mungkin menginginkan kamu kembali dan ingin menyeimbangkan hubungan kamu dengan dia lagi gitu. Dia ingin mencoba kembali datang ke kamu untuk menyeimbangkan kembali apa namanya hubungan kamu dengan dia. Cuman untuk waktunya aku nggak ngeliat kenapa nggak ngeliat dalam waktu dekat ya. Kenapa di sini ego dia terlalu tinggi ya. Ego dan gengsi dia tuh masih bermain di sini ya. Karena di sini di Emperor dan memang hubungan kalian itu suka on off ya. Sering on off dan aku lihat ya walaupun kalian saat ini atau hari ini memang masih berpisah tuh ya. Karena di sini ada the lovers, sejauh apapun kalian berpisah secara fisik ataupun memang kalian punya jarak ya. Entah dia di luar kota, luar negeri ya, luar provinsi, luar benua, terserah deh. Intinya kalian punya jarak gini. eh Kalian akan selalu terkoneksi ya, baik itu secara spiritual, emosional ya, intinya secara spiritual, emosional dan mental fisik kalian itu selalu dekat gitu, selalu ngerasa dekat, selalu merasa terkoneksi gitu. Jadi aku lihat memang ya, this is your soulmate ya, this is your soulmate. Jadi mau kayak manapun kalian marahan, mau kayak mana kalian benci, kesel sama dia gitu, ataupun dia kesel sama kamu, ya akan tertarik lagi untuk datang, ya akan kembali untuk reuni gitu ya, untuk union di sini, untuk union karena di sini masih ada the lovers ya. Jadi ada potensi kok dia akan datang lagi, tapi kapan itu ya setelah ego dia itu sudah mulai mereda. Ego dia sudah mulai mereda, gengsi dia udah bisa dikendalikan, kemudian ya dia akan datang kayak gitu. Karena setiap energi dari orang
orang itu kan beda-beda ya. Jadi tunggu aja kalau misalkan kamu masih menginginkan dia lagi. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ini ya perasaan sama kamu itu bukan hanya sekedar tertarik secara fisik, tapi tertarik juga secara seksual, seksual, emosional. Ya dia merasa nyaman, dia merasa eh, emosional, mental gitu ya. Secara mental, kalau secara intelektual juga ya. Kalau misalkan kalian ngobrol gitu, nyambung gitu, nggak asik gitu ya. Hidup gitu lah pembicaraannya itu selalu membuat dia merasa bahagia, selalu tertawa gitu ya kalau ngobrol sama kamu. Dan secara emosional, spiritual pun kuat gitu. Dan mungkin ya secara fisik juga dia suka sama kamu. Mungkin ya kamu cantik, ya kamu tipe ideal dia. Mungkin ada di salah satu fisik kamu itu yang menggairahkan dia kayak gitu. Mungkin dia ini tipenya suka dengan wanita rambut panjang atau rambut pendek, atau dia sukanya wanita yang kulit putih atau yang eksotis. Nah, intinya ada di salah satu fisik kalian dia juga yang dia juga merasa tertarik kayak gitu ya. Tapi juga secara spiritual ya memang kalian itu terikat banget dan sangat kuat. Entah mungkin eh, kalian berdua ini ketika beribadah dan berdoa kepada Tuhan gitu ya memang menyebutkan nama masing-masing ya gitu ya. Atau mungkin memang eh, alam semesta itu memang sudah mengikat kalian sebagai soulmate, jadi akan sulit untuk bisa keluar dari keterikatan ini. Kayak gitu. Oke, jadi aku rasa memang perasaan dia itu pengen balik lagi sama kamu. Hanya saja dia masih banyak eh rasa galau ya, rasa takut, penyesalan juga ada di sini ya akibat dari kesalahan dia sendiri. Ya, judgment ada sesuatu yang benar-benar wow gitu ya. Ucapan dia ataupun tindakan dia yang membuat hubungan kalian itu berantakan. Ya, bahkan sampai berpisah seperti ini. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, dan energi yang paling kuat di sini ada Aries dan Gemini. Yes, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini. Asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.